Halo semuanya, selamat kita berjumpa kembali dengan PPT Ministry bersama dengan saya Paulus Pinonto Antirayo yang akan menemani Bapak Ibu Saudara selama beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena kita boleh berkesempatan kembali untuk bersama-sama dan firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita agar supaya kita dapat merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan itu kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, tema khotbah saya hari ini adalah iman yang mendatangkan ketekunan. Saya mengambilnya di dalam kitab Matius pasal 8 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak terima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan hal ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, biasanya apresiasi itu ditujukan kepada mereka yang memenangkan lomba. Apresiasi tersebut juga sering ditujukan kepada mereka yang mendapatkan nilai terbaik dalam event-event tertentu. Karena apresiasi adalah bentuk pemberian penghargaan dan penilaian atau result terhadap sesuatu untuk mengungkapkan perasaan puas kepada orang tersebut. Namun dalam Alkitab juga kita menemukan bentuk apresiasi terhadap seseorang, salah satunya adalah Abraham, sehingga dia dikatakan bapa segala orang beriman atau segala orang percaya. Kita perlu tahu bersama bahwa Kapernaum ini adalah kota yang sangat terkenal pada waktu itu. Didirikan pada tahun 150 sebelum Masehi. Kapernaum adalah kota industri terbesar dan signifikan pada waktu itu. Yaitu kemudian kota komersial. Dan Kapernaum memiliki peran penting dalam sistem perekonomian di Israel pada waktu itu. Seperti kota Ho Chi Minh juga adalah kota terbesar yang ada di Vietnam. Biasanya kota itu menjadi tempat persinggahan para pedagang dalam rute perdagangan. Baik perdagangan internasional maupun perdagangan dalam negeri. Dari Mesir menuju ke Palestina, Syria, dan Mesopotamia. Lalu kemudian kegiatan industri yang ramai di Kapernaum kala itu umumnya berhubungan dengan bisnis perikanan. Misalnya membuat dan memperbaiki jaring atau jala, atau perahu dan kapal. Selain sukses dalam bisnis perikanan, Kapernaum juga diberkati tanah yang subur, tanah yang diberkati secara luar biasa, dan curah hujan yang memadai sepanjang tahun.
Yang dimana di daerah-daerah tertentu tidak demikian, malah justru panas berkepanjangan. Tetapi di Kapernaum ini sangat diberkati, iklimnya yang bagus, semuanya itu turut mendukung kegiatan pertanian yang berhasil, khususnya perkebunan zaitun dan jeruk. Bahkan kalau kita lihat SDA dan SDM-nya itu sangat diberkati, hasil bumi yang sangat diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Dan hasil yang diperoleh oleh pekerja buruh juga sangat efektif. Sangat memungkinkan orang-orang Israel menikmati berkat Tuhan yang dicurahkan kepada mereka. Sehingga tidak sedikit pada waktu itu menjadi nelayan, pungut cukai, dan lain sebagainya. Bahkan dalam bidang-bidang tertentu. Lalu kemudian penduduk Kapernaum termasuk warga kelas atas diberikan kesempatan yang unik dan berlimpah untuk mendengar firman Yesus Kristus, mendengar firman Tuhan secara langsung dan menyaksikan kuasa dan kasih-Nya. Diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengarkan, hearing of the word. Jadi mendengar firman Tuhan. Sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan, maka ada satu respon. Biasanya orang kalau sudah berada di atas, dia akan menolak sesuatu yang sifatnya uh, dari Tuhan. Dia akan menganggap semuanya terlalu mudah bagi dia karena sudah diberkati, sudah sukses, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa apapun keadaan kita, mau kita di atas sekalipun, kita sukses sekalipun, kita perlu Tuhan. Kita perlu bimbingan Tuhan. Karena suatu waktu bangsa Israel mengalami hal yang nggak mungkin mereka alami dalam hidup mereka. Pada waktu itu, ketika mereka sudah diberkati, mereka malah lupa akan Tuhan. Tetapi ketika mereka mulai ditindas, bahkan khususnya ditindas oleh orang-orang Midian yang pada waktu itu berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak, seperti belalang jumlah banyaknya, tiba-tiba menyerang orang-orang Israel pada waktu itu. Dan Tuhan memakai Gideon. Dan akhirnya ceritanya juga sangat menarik untuk kita simak. Bahwa apa yang mereka lakukan kemudian, yaitu mereka datang kepada Tuhan, lalu kemudian mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam momen-momen kemudian, mereka mulai melupakan Tuhan. Mengapa? Karena mereka sudah menemukan berkat yang besar. Mereka sudah dituntun Tuhan. Mereka merasa bahwa kita hanya butuh Tuhan pada waktu susah sajalah gitu. Tetapi ketika mereka sukses, mereka lupa akan Tuhan. Sehingga ketika sesuatu terjadi secara spontan, mereka bingung dan akhirnya justru mereka tiba-tiba dengan sendirinya mereka bertobat kembali. Nah, sahabat-sahabat sekalian ini berkati oleh Tuhan dimanapun berada. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa Kapernaum itu adalah kota yang sangat besar, kota yang sangat indah, kota yang sangat menghasilkan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, dalam kitab Lukas juga membahas. Karena begini, sekalipun Purwia itu berkedudukan dan berkuasa, namun dengan rendah hati, menganggap dirinya sendiri tidak layak bertemu dengan Yesus. Dalam kitab Lukas pasal 7, ayat 4 sampai ayat 7, itu diceritakan mengenai perwira Kapernaum. Bahkan sekalipun dia sudah memiliki posisi yang bagus, dia adalah seorang perwira yang pada waktu itu kalau seorang perwira sangat dihormati, sangat dihormati. Namun kerendahan hati yang tulus dari perwira ini yang tidak mengungkit-ungkit kebaikannya kepada bangsa Yahudi atau bangsa Israel, ya karena pada waktu itu dia pernah membangun atau pernah membiayai pembangunan rumah ibadah mereka. Sebaliknya, ia merasa tidak layak menerima Yesus. Dia merasa bahwa dia nggak nothing, di hadapan Tuhan itu nothing dan impossible, bahwa Tuhan akan memakai dia. Bahkan Tuhan akan memberikan apresiasi yang besar kepada seorang perwira. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari sekalipun kita memiliki posisi yang sudah sangat highest, tentu kita tahu menempatkan diri kita bahwa kita
harus benar-benar terus membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita merasa bisa, jangan pernah kita merasa saya hebat, saya pinter, saya dan lain sebagainya. Semua adalah anugerah Tuhan. Bahkan kalaupun kita berkesempatan untuk menerima berkat Tuhan, berkat kesehatan, itu semua adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan kondisikan kepada kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat sekali, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, mari kita posisikan hidup kita sebagai seorang yang rendah hati, sebagai orang yang menerima anugerah Tuhan yang besar, seperti seorang perwira. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita tanamkan firman Tuhan ini agar supaya kita menjadi orang yang sekalipun kita diberkati, kita tetap rendah hati dan tetap menjadi orang yang baik, orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan terus menikmati anugerah Tuhan. Sehingga anugerah Tuhan itu akan terus tertanam dalam hidup kita dan itu yang akan menguatkan kita. Itu yang akan memberikan kita dan menyadarkan kita. Bahkan kita akan merasa bahwa ketika kita merasa nothing, itu yang membuat kita apa? Self-conscious. Jadi kita merasa sadar diri bahwa siapa sih kita? Hidup kita itu hanyalah anugerah Tuhan. Hidup kita itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kalaupun kita bisa saling berbagi hari ini, semua itu karena Tuhan. Karena Tuhan punya kerinduan yang besar untuk Bapak Ibu Saudara. Bahkan jika pun Bapak Ibu Saudara berkesempatan untuk memberikan dan membagikan kebenaran firman Tuhan ini, maka itu sesuatu yang penting, yang perlu untuk kita berikan secara cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita juga melihat di sini bahwa dalam firman Tuhan, ya, ketika dia tidak mengungkit-ungkit biaya yang dia berikan di dalam pembangunan tempat ibadah orang-orang Israel pada waktu itu, dia juga merasa tidak layak, seperti yang saya katakan tadi. Lalu kemudian, sekalipun perwira itu bukan dari bangsa Israel, tetapi memiliki iman yang besar kepada Yesus. Nah, kita perlu pahami begini, bahwa perwira ini, dalam kehidupan kekristenan, itu ada dua hal. Dalam gambaran Kristen itu ada dua hal. Ada orang-orang Kristen yang Yahudi, dan ada orang Kristen yang non-Yahudi. Yaitu orang Kristen Yahudi itu adalah orang-orang yang dipilih secara genetik. Mereka memiliki turunan, ya, yang memiliki suku seperti Benyamin, suku Benyamin, Yehuda, dan lain sebagainya. Yang kemudian ketika mereka percaya kepada Yesus, maka mereka menjadi orang Kristen Yahudi. Tetapi yang saya maksudkan juga dalam hal yang kedua adalah orang Kristen kaum Gentiles. Mereka dimenangkan oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus dipakai Tuhan kepada kaum Gentiles yang belum mengenal Tuhan, lalu kemudian mereka dipakai Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka dalam apapun yang mereka kerjakan dalam pelayanan mereka. Mereka dipakai Tuhan luar biasa, sehingga mereka merasa juga bahwa mereka perlu memberitakan firman Tuhan. Sehingga begini, bahwa sekalipun perwira itu bukan dari bangsa Israel, tetapi memiliki iman yang besar kepada Yesus. Maka kalau kita mau memandang, mempusatkan diri kepada Yesus, maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu itu sangat mudah untuk dikerjakan. Kenapa? Karena Yesus memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita mampu. Nah, kemudian kalau kita juga lihat dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 1-10, di situ mencatat bahwa perwira itu mempunyai seorang hamba yang tidak disebut namanya. Hamba ini sedang sakit, ya, bahkan sakit keras, hampir mati. Yang menurut Matius sakit lumpuh dan sangat menderita. Dalam kitab Matius pasal 8 ayat 6, di situ disebutkan bahwa sakit lumpuh dan sangat menderita itu mengindikasikan bahwa dia hampir mati. Dalam kitab Lukas, mereka punya cara perspektif yang berbeda. Lalu kemudian Lukas menyebutkan kata hamba dengan dua kata. Pertama, kata doulos. Nah, secara spesifik, Lukas lebih menjelaskan secara mendetail mengenai isi dari cerita ini, isi dari narasi ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, bahwa di sini Yesus juga, ya, bahwa ketika perwira tidak layak menerima Yesus, karena Yesus juga melihat kesempatan ini bahwa perwira ini sangat rendah hati, lalu kemudian perwira itu menganggap Yesus terlalu mulia
untuk datang ke rumahnya. Dan dia sadar, dia tidak layak. Dan karena Yesus hanya diutus kepada orang-orang Israel saja. Mungkin kita merasa nggak layak. Mungkin kita merasa kita nggak mungkin lah dipakai Tuhan. Nggak mungkin lah. Lagi pula, siapa sih saya gitu. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menangkap message respon yang baik juga. Agar supaya kita dapat tahu uh, bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, di sini juga menjelaskan bahwa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa perwira Roma membangun sebuah sinagog seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Ini sebenarnya ya ini ada sumbangsi yang besar dari seorang yang adalah kaum Gentiles. Masa sih seorang kaum Gentiles memberikan sumbangsi yang besar kepada orang-orang Yahudi yang sebenarnya itu adalah tugas-tugas orang Yahudi, tetapi dilakukan oleh seorang perwira. Nah, di sini salah satu hal yang luar biasa yang saya temukan kepada perwira Kapernaum ini, dia bukan hanya sekedar rendah hati, tetapi dia juga memiliki hati untuk menyenangkan Tuhan. Dia memiliki kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Banyak orang tidak lagi punya hati untuk menyenangkan Tuhan. Lalu kemudian bertanya, bagaimana saya dapat menyenangkan Tuhan? Nah, sehingga tidak ada yang dapat dilakukan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, mari kita juga mengerti, memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang itu kadangkala kita tidak dapat pikirkan dengan baik karena uh, mungkin ada kendala-kendala tertentu yang kita hadapi, alami, tetapi percayalah kalau Tuhan Yesus ketika memberikan kesempatan, dia akan menguatkan kita, dia akan memberikan kepekaan kepada kita agar supaya kita dapat meresponi message-nya dia. Lalu kemudian ada beberapa langkah agar kita makin bertekun dalam iman. Tentu ada langkahnya agar supaya kita makin bertekun di dalam iman kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Langkah pertama, tetap percaya walaupun belum melihat. Nah, ini kadangkala tidak kita alami dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita masih sering melihat sesuatu yang realistis. Nah, tentu realistis adalah hal yang baik. Ya. Itu juga memberikan kita pengertian bahwa sesuatu itu perlu kita uji. Tetapi ada hal-hal yang khusus, hal-hal yang perlu kita renungkan di dalam Tuhan, bahwa ketika kita tetap percaya walaupun belum melihat, seperti yang dilakukan oleh Abraham, ya, dia belum melihat ke depan, dia belum tahu apa yang akan Tuhan berikan ke depan, tetapi dia malah percaya kepada Tuhan. Tentu tidak secara langsung, tetapi ada proses yang perlu dia lakukan dan dia lewati, alami, tetapi dia tetap percaya walaupun belum melihat. Nah, banyak orang belum percaya ya dengan hal ini. Bahkan banyak orang malah tidak lagi percaya. Yang sebenarnya dulunya dia sangat setia, bahkan percaya kepada Tuhan. Tetapi kini dia tidak percaya lagi. Mengapa? Karena berbagai faktor. Mungkin karena keluarga, mungkin karena pergaulan, mungkin karena banyak hal yang membuat dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Malah dia justru membuat dirinya makin kecewa, ya, akar pahit saja, ya. Padahal Tuhan mengajarkan kita agar supaya kita percaya walaupun belum melihat. Ya, seperti dalam kitab Ibrani, ya, dalam kitab Ibrani pasal 12 menjelaskan tentang iman. Nah, seperti itu sehingga kita tahu fondasi hidup kita, kita tahu dasar iman kita itu, dan iman kita itu makin makin kuat, dan iman justru akan mendatangkan ketekunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita perlu ingat bahwa jangan kita mudah menyerah dengan situasi, jangan mudah dengan kondisi yang kita alami yang membuat kita justru malah malah meragukan Tuhan. Ya, memang kalau kita lihat dalam perjalanan iman kita, kita perlu mereview kembali apa yang pernah terjadi ya sebelum-sebelumnya, dan kita mulai kecewa dengan hal itu sehingga mempengaruhi kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Namun saya ingatkan kepada kita, langkah ini adalah langkah yang signifikan, langkah yang penting untuk kita lakukan
agar supaya kita dapat menapaki, ya. Lagi pula itu adalah sebuah jembatan agar supaya kita dapat terhubung dengan Tuhan, ya, dan dengan karunia-Nya, dengan kasih anugerah yang Tuhan janjikan kepada kita. Lalu kemudian langkah yang kedua agar kita makin bertekun dalam iman, yaitu kita tetap percaya walaupun mengalami degradasi. Ya. Banyak orang ketika mengalami degradasi dalam hidup, ketika mengalami penurunan iman dalam hidup, mereka justru malah malah justru bukan bukan makin percaya, malah justru mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Seharusnya kan Tuhan ingatkan kita agar supaya kita makin percaya, makin setia, makin kuat, makin ya terus mengandalkan Tuhan, bukan malah makin ketika mengalami degradasi, kita malah makin mundur. Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang tantangan itu ketika kita alami memang tidak segampang saya ngomong, saya bicara seperti ini. Justru ketika saya berbicara seperti ini, itu menguatkan saya juga dan menguatkan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Maka tetap percayalah, walaupun mengalami degradasi dalam kehidupan kita. Siapa sih yang tidak pernah mengalami degradasi dalam hidup ini? Degradasi iman, ya mungkin pada waktu kita sedang setia-setianya dengan Tuhan, malah ada orang yang nyentil kita, ada orang yang membuat sebel kita, ada orang yang membuat kita kecewa, ada orang yang membuat kita terpait, ada orang yang membuat kita uh, ada orang yang membuat kita merasa dia tidak menerima kita dan lain sebagainya, dan sehingga kita sulit melihat jauh ke depan, sehingga kita sulit ya untuk percaya di tengah-tengah degradasi yang kita alami. Dan itulah yang perlu kita renungkan, bahwasanya Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Tentu Tuhan ingin agar supaya kita tetap percaya. Kenapa? Karena dia adalah sumbernya, dan dia mengajarkan kepada kita agar supaya percayalah kepada dia, percayalah kepada kuasanya, percayalah kepada kasihnya, percayalah kepada kebangkitannya, percayalah kepada dia dalam hidup ini. Lalu kemudian, cara yang ketiga atau langkah yang ketiga agar kita makin bertekun dalam iman dan iman kita itu mendatangkan ketekunan adalah tetap percaya walaupun sudah memiliki posisi. Ya. Ini yang sangat sulit, ini yang sangat mungkin kurang bagi orang-orang pada umumnya. Tetapi kalau kita tetap percaya walaupun sudah memiliki posisi, karena biasanya bukan uh, uh, batu besar yang membuat kita tergelincir, tetapi batu kerikil yang membuat kita tergelincir, yang membuat kita jatuh dan fatal, itu adalah kerikil, bukan batu besar. Kalau kita melihat batu besar, itu maka kita akan menghindar dari sana. Kenapa? Karena kita sudah tahu kan, di depan kita sudah ada batu besar. Tetapi yang membuat kita mengalami hal yang fatal, yang membuat kita justru malah jatuh dalam berbagai hal ketika batu kecil atau kerikil. Dan kita akan tergelincir di sana. Kenapa? Karena kita nggak beware, nggak waspada. Karena kita tidak berhati-hati dalam hal ini. Dan lagi pula, kita tidak percaya lagi. Ya, tidak percaya lagi. Kenapa? Karena posisi-posisi yang sudah kita punya, dan itu yang membuat kita nyaman, yang membuat kita nggak perlu lagi Tuhan. Buat apa saya punya Tuhan? Padahal itu cuma dikasih Tuhan kok. Cuma diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Kalaupun kita memiliki prestasi nih, kalau kita memiliki talent, ya kalau kita memiliki talent, kita memiliki kelebihan-kelebihan karunia-karunia, itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kita. Kita itu datangnya dari nol, nothing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini Alkitab katakan dalam kitab Wahyu itu datangnya telanjang, pulang juga ya nggak nothing. Kenapa? Karena itulah yang menjadi uh, suatu hal sehingga kita perlu menyadari bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Maka saya mau katakan bahwa tetaplah percaya, tetaplah terus berjuang, tetaplah terus mengandalkan Tuhan walaupun sudah memiliki posisi. Ya, begitu banyak orang yang ketika memiliki posisi, mereka malah jatuh dari apapun. Ya kenapa? Karena sudah merasa nyaman, sudah merasa sudah produktivitas atau sudah bisa melahirkan sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi justru malah di situ Tuhan mengajarkan kita ketika kita sedang berada pada posisi yang terbaik. Nah, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada raja-raja, seorang leader yang diangkat Tuhan menjadi seorang yang luar biasa dipilih oleh Tuhan, bahkan sekalipun mereka dipilih oleh rakyat pada waktu itu, tetapi mereka malah jatuh dengan hal yang sederhana sebenarnya. Ya, saya kasih contoh saja yang adalah Saul. Ya, Saul ini jatuhnya itu tidak terlalu
jatuhnya ini bukan masalah yang besar, hal yang sepele. Iya, hanya karena dia tidak mendengarkan Samuel, dia tidak sabar dengan kedatangan Samuel atau Imam Samuel pada waktu itu, dan sehingga dia berinisiatif untuk memberikan korban pada waktu itu. Tetapi di sini mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki posisi ini, ketika kita memiliki posisi jabatan apapun, ketika kita memiliki sesuatu yang membuat kita meningkatkan uh, apa talent kita, meningkatkan uh, kapasitas kita, maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengiring Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Nah, sama seperti saya sudah katakan tadi, bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan itu kepada kita, jangan lupa bahwa segala sesuatu datangnya dari Dia, untuk Dia dan bagi Dia. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun memang kita tidak juga kita tidak memiliki posisi seperti yang saya katakan tadi. Tetapi karena kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, malah Tuhan kasih posisi yang terbaik kepada kita. Tapi kita harus waspada, kita harus menyadari, kita harus self-conscious, kita harus sadar diri bahwa ketika kita mendapatkan itu semua, biasanya orang tidak lagi mengandalkan Tuhan, malah justru yang dulunya dia sehari 5 kali berdoa, tetapi ketika dia sudah memiliki posisi-posisi yang terbaik, dia malah lupa berdoa, ya seperti itu. Atau dia tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan, nggak punya lagi cinta mula-mula dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu yang membuat dia tergelincir, yang sebenarnya Tuhan sudah bawa dia ke jenjang itu, Tuhan sudah bawa ke tingkatan itu. Sehingga pada akhirnya dia mulai, ya puji Tuhan kalau dia bertobat, kalau dia menyesal, dan dia kembali back to God. Nah, itu adalah hal yang bagus, yang baik. Tetapi alangkah buruknya kalau dia terus-terusan depresi dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka kemudian bahwa kita juga punya hal yang luar biasa untuk kita dapat nikmati bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, mari kita refleksikan, kita renungkan firman Tuhan ini, dan di sini ada 3 pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, sudahkah iman kita mendatangkan ketekunan? Ya. Lalu kemudian, kedua, mengapa kita perlu menciptakan iman yang mendatangkan ketekunan? Dan yang ketiga, dapatkah kita menciptakan iman yang mendatangkan ketekunan? Ini adalah refleksi iman, sehingga kita terus menyadari hidup kita bahwa semuanya karena Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan dahsyat, dan Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup memulihkan kita apapun keadaan kita. Tetap percaya, dan teruslah membaca firman Tuhan, teruslah berdoa, hindari keinginan-keinginan yang membawa kehancuran. Ya, karena hal-hal yang membuat kita jatuh itu adalah kerikil yang sangat kecil, yang sepele, yang biasanya orang pandang bahwa itu tidak menjatuhkan dia. Tapi justru disitulah yang harus kita waspadai dan terus kita percaya, bergantung terus kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan akan meluputkan kita, kalaupun kita memiliki posisi yang terbaik. Itulah sebabnya, mari kita terus percaya kepada Tuhan, cari wajahnya, dan berikan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan terus menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekian video saya, kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.